Halo guys, kali ini kita akan bahas tentang magnitude dari ke-13 saham yang mengalami kenaikan tertinggi harian. Jadi ke-13 saham ini akan selalu berubah, bahkan berubah dari menit ke menit pada jam trading gitu ya. Dan kita tahu bahwa magnitude itu apa sih? Magnitude adalah volume perdagangan hari saat itu, pada hari itu dibanding rata-rata volume perdagangan selama 30 hari ke belakang. Ini supaya kita mengetahui ketika volumenya naik dengan drastis itu tandanya bahwa ada pergerakan yang tidak biasanya, ada euforia terhadap saham tersebut. Ini penting supaya kita bisa mengira-ngira apakah momentumnya atau kekuatan kenaikan itu akan bertahan lama atau tidak. Itu bisa dilihat dari volume perdagangannya dan di analisa-analisa teknikal saya sudah saya tunjukkan. Itu penting sekali supaya kita tahu momentumnya. Jadi ketika kita masuk, kita tidak terlambat secara berita, tidak terlambat juga secara momentum, dan itu penting sekali. Yang menjadi catatan adalah bahwa setiap saham itu berbeda karakteristiknya, tetapi yang menjadi titik utama adalah bahwa saham tersebut akan mengulangi dirinya sendiri. Jadi itulah pentingnya kita mengetahui karakter saham tersebut, karena saham tersebut akan cenderung mengulangi apa yang pernah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Sama seperti manusia tentu saja ya. Dan kita langsung ke ini adalah magnitude-nya dari ke-13 saham tadi. Yang pertama, Jawa ini magnitude-nya tinggi sekali. Kalau kita lihat di sini trennya seperti ini ya. Jadi dia naik 81%. Kemudian jadi urutan ini adalah kombinasi dari tren dan volumenya supaya seimbang gitu ya. Yang pertama magnitude-nya paling kuat itu open strong adalah Jawa. Kemudian PNGO seperti ini. Kalau kita lihat ini adalah grafik saham selama 20 hari terakhir. Ini penting sekali. Kenapa? Supaya kita tahu selama 20 hari itu perdagangannya seperti apa. Kita bahas misalkan seperti Jawa ini ya. Dia turun terus kemudian naik. Kalau di sini kan nggak tahu berapa hari, berapa lama naiknya kan. Itu bisa dilihat di sini. Merah ini artinya dia turun. Turunnya makin kecil, makin kecil, makin kecil. Dan 2 hari terakhir dia positif dengan eh, kenaikan yang sangat signifikan dibanding penurunannya. Jadi seperti ini. Sehingga 2 hari terakhir ini cukup menghapus beberapa hari sebelumnya. Kalau kita lihat posisinya seperti ini kalau kita lihat plus minusnya. Jadi price as other views ini adalah plus minusnya. Karena beberapa saham ada kecenderungan seperti ini ya. Merah, putih, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam. Cuma 2 hari kemudian hitam-hitam. Ini bisa jadi akan merah-merah lagi gitu. Ada yang seperti ini modelnya. Jadi ini penting sekali supaya kita tahu karakteristik sahamnya. Yang merah ini otomatis turun ya. Semakin panjang batangnya otomatis penurunannya semakin dalam, dan semakin hitamnya panjang ini berarti kenaikannya juga semakin tinggi dalam hari tersebut. Satu batang adalah 1 hari. Dan inilah tren volumenya, magnitude yang saya sebut itu ya. Diagram batang kuning ini adalah volume tertinggi. Jadi seperti Jawa ini, volume tertinggi perdagangannya terjadi 3 hari sebelumnya. Sedangkan PNGO ini, volume tertingginya itu terjadi di hari terakhir. Jadi ada kemungkinan saham ini didukung laporan keuangan, juga didukung oleh magnitude, kenaikannya masih bisa berlanjut. Dan posisinya adalah open strong. Open strong ini artinya bahwa pembukaannya itu jauh lebih tinggi dibanding penutupan hari sebelumnya. Makanya disebut open strong. Pembukaannya itu meloncat dibanding penutupan hari sebelumnya. Harga pembukaannya.
di candlestick disebut open strong. Open strong ini artinya dua saham ini meloncat, sedangkan trend fill ini adalah dia sempat naik mencapai tertinggi sebelum harinya, sebelum sehari sebelumnya, tapi kemudian terjadi koreksi. Ini namanya trend fill. Gitu. Terjadi koreksi lebih dari 30% dari nilai tertingginya, makanya disebut trend fill. Strong trend ini dia naik close di harga tertingginya hari itu. Jadi dia ada kemungkinan berlanjut karena ditutup di hari ditutup di nilai tertinggi harian saat itu. Jadi seperti itu. Ini silakan dilihat. Jadi ini membuktikan di satu sisi bahwa setiap saham itu mempunyai karakteristik sendiri. Di sisi lain, setiap saham itu biasanya mengulangi sejarahnya sendiri. Itu sebabnya kita di magnitude itu melihat dari sisi mikronya. Hanya 20 hari terakhir. Sedangkan di analisa-analisa sebelumnya kita melihat dalam 400 hari. Ini supaya kita tidak terjebak dalam nyangkut di atas seperti itu. Semoga tutorial ini membantu. Jadi ketika Anda membuka menu diurutkan berdasarkan magnitude itu artinya seperti itu, dan silahkan diikutin terus karena belajar yang terbaik adalah learning by doing. Dengan ada datanya, dengan ada videonya, dengan ada chattingnya, kalian pasti bisa menjadi investor yang lebih baik lagi. Oke, thank you. See you next time. Jangan lupa, saya ada juga di TikTok dan juga di website. Thank you. See you next time.